Ini apa buka kok? Ini apa buka? Saya mau aja. Telepon lagi nopo? Gua Oke, saya ulangi ya. Jadi di mata kuliah ilmu data industrial ini salah satu pokok bahasanya itu adalah mengenai bahasa pemrograman yang akan digunakan di dalam ilmu data industrial ini adalah bahasa pemrograman R. Ya, jadi bahasa pemrograman R ini agak sedikit berbeda dari bahasa pemrograman yang sudah pernah teman-teman pelajari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kan teman-teman menggunakan bahasa pemrograman apa? C atau C++. C++ ya sepertinya ya. Nah, itu untuk C++ itu biasanya untuk device-device seperti Arduino dan lain sebagainya yang dulu yang kemarin teman-teman pelajari. Nah, kalau R ini adalah bahasa pemrograman yang dibuat khusus untuk analisis data. Jadi selain R sebenarnya masih ada beberapa bahasa yang dekat dengan data, yaitu bahasa Python. Cuma di sini mungkin saya pilih R ya, karena mungkin lebih mudah sebenarnya R itu, dan juga lebih banyak digunakan kalau kaitannya dengan analisis data dan statistik. Nah, jadi di e-learning itu saya sudah mengupload materi. Jadi untuk bahasa pemrograman ini saya memang sengaja tidak membuat slide ya, karena sekalian saya ingin menunjukkan kepada teman-teman
bagaimana kemudian nanti kalau teman-teman ingin belajar bahasa pemrograman itu secara otodidak. Nah, kenapa ini penting? Karena bahasa pemrograman itu luas. Cakupannya sangat luas dan perkembangannya juga sangat cepat. Jadi teman-teman harus bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di internet untuk bisa menguasai suatu bahasa pemrograman. Nah, walaupun kita orang anak teknik industri ya, tapi dengan perkembangan teknologi industri 4.0, maka bagi anak teknik secara umum penguasaan bahasa pemrograman itu menurut saya sekarang menjadi sebuah keharusan gitu ya. Apalagi teknik industri yang sangat dekat sekali dengan proses komputasi. Kalau misalnya teknik-teknik yang hard engineering seperti teknik sipil, arsitektur, teknik mesin mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau yang soft engineering seperti teknik elektro, teknik industri, itu kan teknik informatika, maka kesehariannya dekat dengan komputer, penguasaan terhadap bahasa pemrograman ini saya pikir sudah menjadi satu keharusan. Nah, sehingga dengan waktu perkuliahan yang mungkin tidak banyak, saya yakin tidak akan banyak yang kemudian bisa teman-teman pelajari terkait dengan bahasa pemrograman kalau di bangku kuliah. Porsinya mungkin sangat sedikit sekali. Nah, jadi pengembangan diri yang bisa teman-teman lakukan ya teman-teman bisa kemudian memanfaatkan resource-resource yang ada di internet untuk belajar bahasa pemrograman. Salah satunya R. Nah, jadi ini nanti materi-materi di e-learning ini bisa dibaca-baca. Ini adalah materi R dasar, bagaimana kita melakukan pemrograman dengan menggunakan bahasa R, gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, R ini adalah bahasa pemrograman dan perangkat lunak untuk analisis data dan statistik, serta untuk membuat grafik atau visualisasi data. Jadi R ini dikembangkan oleh Ross IHK dan Robert Gentleman di Universitas Auckland. Dan kini dikembangkan oleh R Development Core Team, di mana Chambers merupakan anggotanya. Nah, jadi di sini R itu, nama R itu diambil sebenarnya dari nama depannya penciptanya ya, itu kan namanya sama-sama R gitu ya. Nah, jadi bahasa R ini sekarang menjadi standar de facto, standar yang digunakan untuk analis data, statistikawan khususnya untuk pengembangan perangkat lunak statistik, serta digunakan secara luas untuk pengembangan perangkat lunak statistik dan analisis data. Jadi R ini sifatnya open source, teman-teman bisa menggunakan bahasa R ini dengan gratis. Gitu ya. Nah, cuman memang kemudian ketika kita menggunakan alat-alat tambahannya seperti RStudio dan lain sebagainya, itu ada versi berbayarnya, meskipun ada versi secara gratis. Nah, jadi di minggu ini, di section ini, teman-teman akan belajar dasar-dasar pemrograman bahasa R. Sekaligus nanti kita melakukan praktek pemrograman dasar dengan menggunakan bahasa R. Nanti kita akan menggunakan software RStudio yang dapat diunduh di rstudio.com secara gratis dan legal. Namun mungkin untuk awal-awal ini kita tidak akan gunakan RStudio dulu. RStudio nanti akan kita gunakan di bagian-bagian akhir ya untuk praktikum teman-teman. Tapi untuk mempermudah proses belajar nanti teman-teman akan menggunakan platform praktek R secara online yang disediakan oleh Dekilab. Nanti bisa diakses di dekilab.id. Itu nanti ada versi trial selama 30 hari. Saya pikir untuk belajar bahasa pemrograman R itu kalau di dalam silabus yang saya susun itu mungkin hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3 minggu. Jadi nanti trial 30 hari itu bisa kita manfaatkan untuk mengakses fitur-fitur premium yang ada di Dekilab. Lumayan ya. Nah, nanti supaya teman-teman terbiasa dulu saja. Baik teman-teman, kita akan buka materi yang pertama ya. Jadi materi yang pertama ini sebenarnya adalah sebuah e-book. Ya. Oke, klik. Materi yang pertama ini sebenarnya adalah sebuah e-book. Saya menemukan e-book ini beberapa waktu yang lalu dan melihat ini e-book yang sangat bagus dan sangat simple bagi pemula untuk mempelajari bahasa pemrograman R. Dan ini bisa diakses secara gratis. Ya. Nah, jadi nanti materi pertama saya akan menggunakan ini. Jadi saya tidak akan membuat slide ya atau materi khusus. Saya akan menggunakan materi-materi yang sudah ada di internet untuk menunjukkan kepada teman-teman sebenarnya belajar bahasa pemrograman itu bagaimana sih. Jadi artinya dalam belajar bahasa pemrograman itu kita tidak terpaku pada 1-2 referensi saja. Tapi banyak sekali referensi yang kemudian bisa kita gunakan di internet. Nah, jadi materi pertama kita pada kesempatan pagi hari ini adalah mengenai pengantar ya, pengantar bahasa pemrograman R.
Oke, kita klik saja yang ini. Bisa kelihatan ya, teman-teman ya? Share screen saya. Cek. Bisa, Pak. Oke. Nah, jadi di sini R adalah sebuah program komputasi statistika dan grafis ya. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi saat ini R sudah dikenal luas sebagai salah satu bahasa pemrograman yang cukup powerful untuk analisis data atau data science. Nah, termasuk nanti kita akan menggunakan R ini untuk studi kasus ilmu data industrial. Ya, jadi selain R itu sebenarnya masih ada bahasa pemrograman yang lain, yaitu Python. Cuman R ini mungkin nanti yang akan kita gunakan. Jadi awalnya R ini digunakan oleh para ilmuwan dalam riset mereka dan para akademisi. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, jadi cakupan kemampuan R sebagai bahasa pemrograman ini menjadi jauh lebih luas. Jadi tidak hanya sekedar digunakan untuk analisis data secara klasik saja. Mungkin teman-teman pernah menggunakan software seperti MATLAB atau SPSS gitu kan yang ada skripnya. Nah, R itu dulu hanya seperti itu cakupannya. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi yang dikembangkan oleh R Core Team itu, maka R ini bisa berkembang menjadi lebih luas ya. Jadi dengan menggunakan R ini kita juga bisa membuat aplikasi untuk pengolahan data. Aplikasi web interaktif dengan menggunakan salah satu package yang namanya Shiny. Nah, jadi di dalam bahasa pemrograman R itu ada yang namanya package. Dan R ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang memiliki package yang sangat banyak. Jadi package yang sangat banyak. Jadi algoritma-algoritma untuk optimasi, algoritma-algoritma untuk perhitungan-perhitungan matematika yang rumit itu ada di R. Kenapa? Ya karena R ini digunakan oleh para akademisi, oleh para ilmuwan. Ketika mereka mengembangkan suatu metode tertentu dan mereka ingin mengimplementasikannya ke dalam suatu bentuk komputasi, mereka menggunakan R, maka yang mereka lakukan adalah mereka mengembangkan package R itu. Nah, jadi karena R ini didesain untuk analisis data dan perkembangan serta kemampuannya mencakup hampir semua lini dalam analisis data, maka ya tidak heran gitu kan, banyak analisis data dan ilmuwan data atau data scientist yang menggunakan R untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, jadi ini ada beberapa kelebihan-kelebihan dari R yang mungkin nanti bisa dibaca lebih detail. Mungkin kalau teman-teman yang sedang di depan komputer atau di depan laptop bisa sambil buka nih, alamatnya ada di sini. Bookdown.org AFSTK intro. Nah, ini linknya sudah ada di e-learning. Nah, nanti teman-teman bisa sambil buka gitu kan. Kalau mungkin hanya dengerin saya saja kan bosen ya. Nah, nanti kalau teman-teman bisa sambil baca, bisa sambil buka, nah, mungkin itu akan lebih bisa memahami. Kelebihan R yang pertama itu dia gratis dan open source, ya, bisa di download secara gratis, bisa digunakan secara gratis. Kemudian tadi ya tersedia banyak package. Jadi karena R adalah open source software, maka hampir semua package yang ada itu pun dapat digunakan secara bebas. Jadi package ini sebenarnya adalah script yang terdiri dari beberapa function yang kemudian teman-teman tinggal menggunakan. Misalnya teman-teman ingin melakukan perhitungan misalnya kalau di statistik itu menghitung distribusi frekuensi misalnya, nah, maka teman-teman tidak perlu kemudian membuat kode program untuk melakukan perhitungan distribusi frekuensi dari awal itu. Nah, teman-teman cukup menggunakan package perhitungan distribusi frekuensi yang sudah disediakan, yang sudah ada. Nah, kemudian teman-teman tinggal panggil functionnya saja. Teman-teman sudah pernah belajar bahasa pemrograman ya, jadi kalau saya bilang function, saya bilang variabel, saya bilang package, itu mungkin saya rasa udah nggak asing ya. Nah, kalau teman-teman roaming, angkat tangan aja ya. Di sela saja. Maksudnya ini apa sih? Tanyakan aja. Nah, kemudian dibuat oleh data scientist atau statistik untuk data analis atau data scientist. Jadi R ini adalah sebuah program yang awalnya dibuat untuk kebutuhan perhitungan-perhitungan statistik. Jadi oleh karena itu banyak fungsi-fungsi dasar untuk statistik maupun eksplorasi data dan grafis sederhana yang sudah terdapat di R. Meskipun tanpa menginstal package tambahan. Tapi kalau teman-teman ingin menginstal package tambahan, nah itu nanti lebih banyak lagi kemudian fungsi-fungsi yang dapat dijalankan. Nah, kemudian mudah dalam melakukan transformasi dan pemrosesan data, kemudian mampu menghasilkan grafik yang bagus dengan menggunakan library ggplot.
membuat reproducible report. Nah, ini penting ini sebenarnya untuk kita itu yang penting adalah sebenarnya ini reproducible reportnya, bukan aplikasi pengolahan datanya sebenarnya. Karena kita nanti ketika menjadi seorang industrial data scientist ya. Jadi kalau di dalam nanti teman-teman bekerja di industri, karena sekarang semuanya sudah serba data ya, data driven, maka apapun posisi teman-teman nanti, teman-teman akan berurusan dengan yang namanya data. Ya, teman-teman tetap akan berurusan dengan yang namanya analisis data. Misalnya teman-teman posisinya ada di manajer operasi misalnya, atau operation manager, atau mungkin warehouse manager. Nah, maka suatu saat teman-teman harus membuat report gitu kan. Misalnya kalau jadi warehouse manager, membuat report secara berkala, level inventory-nya seperti apa, kemudian kebutuhannya seperti apa. Itu kan semuanya bisa teman-teman dapatkan hanya dengan melakukan analisis data inventory yang ada. Nah, salah satu analisis yang bisa digunakan, nah kalau secara simpel kan kita bisa pakai Excel ya, tapi kalau misalnya kita ingin melibatkan perhitungan yang lebih rumit, misalnya kita ingin memprediksi, membuat estimasi inventory untuk 1 tahun ke depan misalnya, atau kita ingin melakukan analisis yang lebih mendalam, tentunya akan susah kalau menggunakan Excel ya. Nah, maka dengan R ini kita juga bisa menghasilkan report untuk analisis data seperti kalau kita menggunakan Microsoft Excel, tapi dengan algoritma ataupun mekanisme pengolahan data yang lebih canggih lagi. Nah, di sini dapat membuat aplikasi interaktif atau dashboard interaktif berbasis web. Jadi dengan menggunakan package yang namanya Scenic, Shiny, dan Flex Dashboard. Nah, ini mungkin sudah advance ya. Dan kemudian membuat REST API. Nah, jadi teman-teman bisa mendownload R itu di halaman ini ya, https://cran-project.org. Nah, oke, kita buka aja. Oke, silakan kalau teman-teman sambil mau mempraktekkan, mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan. Nah, itu lebih bagus ya. Kita download dulu R-nya. Nah, kita pilih yang download R for Windows. Ya, tergantung dari sistem operasi yang teman-teman pakai ya. Kalau teman-teman pakai Linux ya yang R for Linux. Kalau teman-teman pakai macOS ya yang macOS. Nah, kebetulan karena komputer saya menggunakan Windows, saya akan download yang ini. Oke, kita pilih yang base, jadi untuk yang paket yang paling mendasar saja. Oke, kita download 85 MB, semoga tidak lama. Apa tadi saya belum saya download? Oh, 18 menit, lumayan. Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu R ini terdownload. Minggu ini, selama 30 hari ke depan, kita akan menggunakan kita akan menggunakan platform yang namanya DigiLab untuk melakukan atau mempraktek bahasa pemrograman R. Jadi dengan menggunakan platform DigiLab ini, itu kita bisa mendapatkan workspace untuk pemrograman R tanpa kita harus menginstal program R di komputer kita. Meskipun nanti untuk keperluan tugas ya, teman-teman tetap harus menginstal R, tapi untuk awal-awal ini supaya tidak terlalu ribet dengan proses instalasi, maka kita akan menggunakan platform DigiLab ini. Nah, jadi di sini itu ada platform atau ada tempat untuk melakukan pemrograman dengan bahasa R, yang mana teman-teman tidak perlu kemudian untuk melakukan instalasi R. Jadi bisa dijalankan di browser. Contohnya misalnya ini ya, Hello World ini. Kita run. Nah, seperti ini nanti langsung dapat. Nah, silahkan teman-teman bisa buka digilab.id. Oke, saya contohkan pakai browser yang lain ya. Saya stop share dulu. Saya contohkan pakai browser yang lain. Oke. Nah, pakai digilab.id ini saya share dulu. Ya. Nah, silahkan teman-teman bikin akun dulu. Bikin akun dulu. Nah, nanti teman-teman akan bisa mengakses akun trial. Oke, teman-teman bikin akun dulu. Misalnya di sini saya coba ya bikin akun ya. Data masuk.
Oke, pakai ini saja. Ya, teman-teman bisa sambil bikin akun di DekiLab ini. Ini saya contohkan. Nah, bikin akun di DekiLab, kemudian mulai belajar. Oke, nah kemudian nanti teman-teman tinggal validasi akunnya saja di Gmail-nya. Oke. Oke, coba saya login. Oke, saya login ke email. Waduh. Ya. Nah, ini diverifikasi saja. Kita verifikasi saja, klik di sini. Oke, sudah terverify. Oke, sekarang kita masuk. Kita login. Kita login ke DekiLab-nya. Downloadnya udah selesai belum nih? Oh, belum selesai ternyata. Masih 3 menit lagi. Oke. Yuk, kita verifikasi. Oh, yang ini. Sorry. Verifikasi. Nah, setelah verifikasi dan teman-teman login, teman-teman akan dibawa ke sini. Gitu ya. Oke, ini trialnya gimana ya cara trial? Trial DekiLab. Ini kebetulan ada diskon, cuman lumayan juga sih harganya. Lebih baik kita pakai yang trial saja. Coba saya cari di sini. Kemarin itu muncul di sini trial ya. Sekarang kok nggak muncul ya. Oke, trial DekiLab. Oke, kita masuk ke pricing. Mana tadi DekiLab. Kita masuk ke sini dulu ke pricing. Nah, ini free trial ya. Free trial. Yang trial 30 hari nggak muncul ya. Oke lah, yang penting teman-teman masuk ke sini dulu. Nah, nanti jadi teman-teman aktivasi akun DekiLab-nya ya. Jadi nanti teman-teman masuk ke dekilab.id. Nah, kemudian masuk setelah login, teman-teman masuk ke menu pricing ini, kemudian teman-teman klaim ini, belajar gratis ini. Nah, kita klaim di sini, kemudian kita login lagi. Kita login dulu. Nah, seharusnya nanti teman-teman akan masuk ke sini. Nah, nanti kita akan menggunakan platform ini untuk belajar
R gitu ya. Kita akan menggunakan platform ini untuk belajar bahasa pemrograman R. Nah, jadi di sini coba nanti nanti untuk minggu ini, nanti teman-teman coba belajar ini dua course ini. Oke, saya coba contohkan. Nah, kita akan jadi di sini di dalam akun trial ini kita bisa mengakses dua course premium. Dan kalau course free sih bisa diakses. Nah, 2 course premium itu nanti teman-teman milih yang ini. Yang premium yang ini sama satu lagi nanti akan saya tentukan sesuai dengan materi yang kita jalani. Cuman untuk yang minggu ini nanti teman-teman mengakses 2 ini dulu. Yaitu Introduction to Data Science with R sama R Fundamental for Data Science gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita mulai di sini. Klik. Cek-cek teman-teman masih bisa mengikuti ya? Nggak bingung toh? Halo? Bisa, Cek-cek. Pak. Oke. Nah, jadi di sini di platform Dekilab ini platform untuk tadi ya praktikum dengan menggunakan bahasa R. Nah, jadi di sini setelah teman-teman masuk ke course-nya, nah di sini ada materi-materi yang bisa teman-teman pelajari sekaligus praktekkan. Nah, nanti setiap kali teman-teman menyelesaikan satu course, itu nanti teman-teman akan dapat sertifikat. Nah, lumayan itu, kuliah sambil nyari sertifikat gratisan gitu. Nah, jadi oke, sekarang coba kita mulai ya. Nah, kita langsung saja klik ke materinya. Jadi kita klik materi yang pertama. Kita klik materi yang pertama. Nah, jadi kalau materi di Dekilab itu ada dua jenis ya. Ada yang materi berupa bacaan seperti ini, jadi tidak ada praktek pemrogramannya, dan juga ada yang praktek pemrogramannya. Nah, jadi ini kalau ada materi seperti ini, teman-teman baca. Ya, teman-teman baca, kemudian teman-teman pahami. Nah, materi ini nanti saya akan jadikan kuis ya. Jadi teman-teman kalau sebisa mungkin dibaca. Nah, nanti materinya akan dijadikan kuis supaya teman-teman sekedar memastikan saja untuk teman-teman baca. Nah, jadi nanti setiap kali teman-teman selesai membaca ini, kemudian klik next, nanti teman-teman akan dapat poin. Jadi kalau poinnya full, itu nanti teman-teman bisa dapat sertifikat. Kita klik next. Nah, ini masih teori ya. Nah, ini dibaca saja teorinya sambil dipahami. Kita klik next lagi. Oke, nah dibaca lagi terus, kemudian kita klik next lagi. Nah, kemudian kalau teman-teman masuk di form seperti ini, di halaman seperti ini, itu artinya itu kita diminta untuk melakukan praktikum pemrograman. Nah, kita diminta untuk melakukan praktikum pemrograman. Nah, misalnya di sini. Nah, apa yang harus kemudian diprogram itu kan? Apa yang kemudian harus teman-teman lakukan di sini? Nah, itu ada petunjuknya di sini. Nah, ini adalah petunjuk apa yang kemudian harus teman-teman lakukan. Apa yang harus teman-teman coding di sini. Nah, misalnya di sini tugas praktek. Cobalah ketikkan hello world, tulis persis dengan huruf besar, huruf kecil, dan tanda kutipnya pada bagian kode editor. Kemudian klik tombol run untuk menjalankan dan submit kalau misalnya hasilnya sudah benar. Oke, kita coba ya. Nah, hello world. Nah, ini adalah perintah dasar di dalam bahasa R untuk nyetak string. Run. Nah, tanda dia sudah berhasil apa? Kalau di bawah ada tanda seperti ini. Nah, jadi ada tanda 1 seperti ini. 1 ini maksudnya apa? Ini adalah hasil eksekusi yang pertama. Hasil eksekusi line pertama. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman submit. Oh, salah. Silakan coba lagi. Oh, hello world ya. Hello world. Bukan hello world ya. Hello world. Kita run. Nah, kita submit sampai benar. Kita submit sampai benar. Nah, jawaban benar. Anda mendapatkan 5 DS score. Nah, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada praktek angka dan perhitungan. Nah, kita ikuti saja.
Nah, jadi di DKLab ini enaknya untuk yang versi-versi yang pemula-pemula itu kita tinggal ngikuti saja kode yang ada di sini. Kita baca instruksinya, kita disuruh ngapain. Nah, jadi di sini R itu juga bisa digunakan untuk kalkulator ya, bisa untuk tambah, kurang, bagi, kali gitu ya. Oke, taran. Submit. Oke, lanjutkan. Nah, ini di bawah ini ada progress bar. Nah, ini menunjukkan teman-teman itu sudah sampai mana untuk selesai. Nah, ini udah sepertiga jalan ya dari kita mendapatkan sertifikat. Nah, kemudian di dalam R itu ada variabel ya. Variabel teman-teman tentunya masih ingat. Nah, cara menuliskan variabel, cara membuat variabel di R itu ya sama dengan di bahasa pemrograman C++ ya. Kita pakai operator assignment. Nah, ini operator assignment namanya, sama dengan. Kalau di C++ itu mungkin 1.2 sama dengan ya, atau sama dengan, saya lupa. Nah, kalau di R itu ada dua, ada yang seperti ini. Seperti ini tuh assignment juga kalau di run. Oke, kalau misalnya kita print A. Nah, maka nanti akan di sini hasil eksekusinya akan, karena A sama dengan 5 tadi ya. Sama dengan juga sama sebenarnya. Assignment juga. Jadi nanti kalau teman-teman melihat ada tanda sama dengan atau tanda seperti ini ya, itu sama. Nah, kemudian kalau kita ingin mencetak nilai, itu kita bisa menggunakan print atau langsung ketik saja variabelnya. Nah, itu juga sama aja. Kita run lagi. Oke, kalau sudah benar, kita submit. Sampai kita mendapatkan konfirmasi jawaban. Kalau masih salah ya diulangi lagi sampai benar. Oke. Nah, kemudian ini komen. Komen tahu ya, komen ini adalah baris kode yang tidak akan dieksekusi. Kita klik next. Pada R, komen itu menggunakan tanda crash ya. Itu sama kayak apa namanya yang ada di C++. Oke, misalnya ini kita disuruh mempraktekkan komentar, nah, ikuti aja. Ini adalah baris komentar. Dia tidak akan dieksekusi. Nah, ya, dia tidak akan dieksekusi. Jadi yang nampil cuman yang ini saja. Oke, kita submit. Oke, lanjut. Nah, kita udah mau selesai nih. Nah, kemudian di R itu ada yang namanya vektor. Ya, di R itu ada yang namanya vektor. Ini sekalian saya jelaskan ya. Oke, saya kembali lagi ke yang tadi. Nanti mungkin teman-teman bisa sambil baca-baca. Teman-teman bisa sambil baca-baca e-book yang tadi, e-book yang kita akses lewat browser itu. Yang ini, nanti teman-teman bisa sambil baca. Saya yakin karena teman-teman sudah pernah belajar bahasa pemrograman, maka ini tidak akan susah untuk dipahami ya. Yang pertama tadi ada assignment ya. Assignment itu apa namanya? Kita memasukkan nilai ke suatu variabel. Nah, variabel teman-teman saya kan juga sudah tahu konsep variabel itu seperti apa. Assignment itu kita menggunakan tanda ini atau kita menggunakan apa namanya sama dengan. Nah, di dalam R itu assignment banyak ya, macamnya banyak. Tapi mungkin untuk pertama kita fokus di yang assignment dasar aja. Yang sama dengan atau yang tandanya seperti ini. Yang ini itu udah digunakan untuk pemrograman yang lebih lanjut dan mungkin kita tidak akan menggunakan ini ya. Kita akan menggunakan assignment dasar saja. Nah, di dalam R itu ada yang namanya objek ya. Objek itu atau variabel itu yang kalau contoh di sini tadi, misalnya di sini tadi ada A sama dengan itu, dia A itu adalah sebuah objek. Pun begitu juga ketika nanti kita membuat vektor. Ya, ketika kita membuat vektor. Nah, jadi dasar dari R, dasar dari struktur data atau representasi data di dalam R itu adalah vektor dan matriks. Nah, teman-teman tentu kalau di dalam aljabar itu kan ada vektor dan matriks. Tahu ya bedanya antara vektor dan matriks. Jadi kalau vektor itu adalah sekumpulan nilai yang dia hanya satu dimensi saja, berderet itu kan. Seperti list atau seperti kalau di dalam bahasa pemrograman itu sebutannya array.
Array ya, kalau di dalam C++ itu array. Nah, kalau di dalam R itu namanya adalah vektor. Jadi vektor ini adalah objek paling sederhana yang ada di dalam R. Jadi secara umum jenis vektor itu terbagi dua, yaitu numerik dan karakter. Jadi ada banyak sekali untuk membuat vektor di R. Nah, numerik dan karakter ini bedanya apa? Numerik ini ya vektor-vektor yang isinya nilai-nilai yang sifatnya numerik, bisa dihitung. Nah, sementara karakter itu adalah vektor-vektor yang isinya karakter string, data-data yang tidak bisa dihitung. Nah, cara untuk membuat vektor di dalam R itu yang sering digunakan itu adalah dengan menggunakan fungsi C seperti ini. Nah, fungsi C ini nanti dia akan membuat satu vektor. Ya, oke, coba kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Nah, di sini kalau kita menuliskan seperti ini, C 3 10 15, maka kita akan membuat satu vektor yang isinya itu bilangan 3, vektor numerik ya, yang isinya itu adalah bilangan 3, bilangan 10, dan bilangan 15. Oke, teman-teman ada yang belum paham vektor? Silakan ngomong aja. Ada yang belum paham vektor? Matriks, semuanya udah paham ya? Udah semester berapa nih? Udah semester 6. Kalau vektor metrik nggak paham, tak suruh ngulang semester 3 nanti. Udah paham semuanya ya? Vektor matriks ya? Nah, ini sebenarnya adalah representasi komputasi dari vektor matriks yang teman-teman pelajari di mata kuliah aljabar linear. Kita di sini mengimplementasikan vektor. Ya, jadi nanti kita akan gunakan data numerik aja. Kita tidak akan menggunakan data yang non numerik. Kebanyakan nanti kita akan menggunakan data-data numerik gitu. Oke ya, paham ya sampai sini ya? Cek. Halo? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Silakan, teman-teman. Paham, Pak. Paham ya? Yang lain? Oke, saya lanjut ya. Oke, kita run, tadi sudah di-run, kemudian kita submit. Tuh, jadi ini sebagian data yang paling mendasar di dalam R, yaitu vektor. Nah, kemudian kita juga bisa membuat vektor yang isinya itu adalah deret angka dalam satu range. Jadi misalnya kita tuliskan seperti ini, 1 sampai 10, maka dia akan membuat vektor yang isinya bilangan 1 sampai 10. Nah, seperti ini. Jadi kalau di run, nah dia akan muncul seperti ini. Kalau ini range-nya 1 sampai 5, ya maka nanti dia akan membuat vektor bilangan 1 sampai 5. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita submit coba. Oke, lanjut. Nah, kemudian tadi ya yang saya sampaikan di atas, yang saya sampaikan di awal. Kekuatan R itu adalah fungsi analisis yang banyak, yang kaya. Salah satunya adalah fungsi yang bernama summary, yang bisa digunakan untuk apa? Untuk mensimpulkan data yang kita proses. Jadi fungsi summary ini teman-teman akan langsung dapat summary, deskripsi, summary elemen-elemen dari statistika deskriptif yang ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari vektor teman-teman yang kita buat, yang teman-teman buat. Gitu. Misalnya tadi kita punya vektor 1 sampai 5 itu kan. Nah, maka kalau misalnya kita menggunakan fungsi summary seperti ini ya, C 1 sampai 5 seperti ini. Titik 2 ya, bukan titik koma ya. Seperti ini. Nah, maka nanti kita akan dapat seperti ini. Oh, nilai minimumnya 1, kuartilnya 2, mediannya 3, minnya 3, ya, kuartil selanjutnya 4, nilai maksimumnya 5. Nah, kalau misalnya ini kita ganti ya pindah juga, ganti juga ya. Nah, seperti ini. Atau misalnya kita masukin bilangan acak misalnya 1, 2, 100, 500, gitu kan, 0, 12, sembarang lah seperti ini. Nah, nanti kita juga akan dapat statistiknya dengan menggunakan fungsi summary ini. Dan menggunakan fungsi summary ini kita akan dapat statistiknya. Jadi kita tidak perlu ngitung secara manual itu kan kalau menggunakan R. Kalau pakai Excel kan kita masih ngetik-ngetik formula ya, rumit kan. Nah, kalau menggunakan
menggunakan R itu kita cukup pakai function summary ini untuk mendapatkan data-data statistik deskriptif. Ini fungsi yang sangat handy menurut saya, yang sangat, karena statistik deskriptif itu pasti nanti akan dipakai di mana-mana ya. Jadi kalau kita sudah bisa menggunakan fungsi deskriptif di R dengan menggunakan function summary ini, maka akan jadi lebih mudah. Oh, salah. Summary. Function object use method. Summary. Kok salah ya? Apa nih yang salah nih? Kita kopas. Oke, saya nggak tahu tadi salahnya apa. Oke, yang penting udah jalan. Submit. Oke, lanjut. Nah, ini sudah selesai ya untuk dasar-dasar bahasa R. Nanti saya harap teman-teman bisa nyoba. Nah, nanti kalau kita klik next, nah nanti teman-teman akan dapat sertifikat nih. Untuk course-course yang lain juga sama. Oh, harus diupdate dulu profilnya supaya sertifikatnya dapat. Kita karena Indonesia itu nggak ada first name last name ya, maka mungkin first name aja. Mungkin seperti ini juga bisa sih. Kita bagi menjadi 2. Oke, kita coba lagi tadi yang R. Kita lihat lagi untuk download sertifikatnya. Kan lumayan nih, bisa buat nambah portofolio kan. Karena DekiLab ini adalah platform yang sudah diakui ya secara nasional. Jadi bahkan dia jadi mitra untuk kartu prakerja juga. Jadi kalau teman-teman, atau mungkin kalau teman-teman punya kartu prakerja, tapi kayaknya enggak deh ya, kalau apa namanya. Sebentar, lihat sertifikatnya di mana ya? Sertifikatnya di mana ya? Oh, ini nih, di My Certificate. Nah, ini teman-teman udah bisa dapat sertifikat untuk 1 course. Lumayan ya. Lalu, kok nggak bisa diunduh? Oke, teman-teman sampai sini ada pertanyaan mengenai bahasa pemrograman R? Nah, ini sertifikatnya seperti ini dari DekiLab, ada logonya DekiLab. Nah, DekiLab ini punyanya UMN ya, Universitas Multimedia Nusantara. Nah, ini bisa dipakai nih untuk portofolio, nambah-nambah portofolio kerjaan kalau teman-teman ingin bikin CV gitu ya untuk nyari kerja dan lain sebagainya, kan lumayan. Oke, teman-teman sampai sini ada pertanyaan? Nah, silahkan nanti teman-teman bisa mencoba untuk course yang lain juga. Jadi untuk minggu ini saya minta teman-teman bisa mencoba 2 modul, 2 course yang ada di R ya. Jadi untuk pertemuan besok, teman-teman besok kan kita ada pertemuan ya hari Kamis ya. Tapi kita tidak ada kelas online karena kelas online-nya sudah hari ini. Jadi untuk besok silahkan teman-teman bisa mencoba 2 course ini. Silahkan teman-teman login dulu ke login dulu ke DekiLab, bikin akun di DekiLab, kemudian login di DekiLab, dan kemudian teman-teman apply fitur trial-nya tadi ya. Jadi kalau teman-teman belum meng-apply fitur trial, nanti teman-teman nggak bisa mengakses yang premium. Nah, jadi nanti teman-teman akses course yang 2 ini, Introduction to Data Science with R, sama R Fundamental for Data Science. Nah, jadi nanti ini tadi udah saya demokan, nanti teman-teman silakan coba, kemudian teman-teman juga coba yang ini. Untuk akun trial nanti teman-teman bisa akses 2 course premium. Nah, nanti salah satunya ini. Nah,
silahkan nanti teman-teman bisa coba. Ini nanti, loh kok nggak bisa ya? Trialnya tadi, trial, nggak bisa ya trialnya ya. Oke, kita coba lagi ya, apply trialnya ya. Jangan-jangan tadi memang belum masuk ke sini. Oke, kita ulangi coba yang trialnya tadi. Caranya gimana sih? Ya kan, akses 2 kelas online premium. Kan kita udah login ya. Kita udah login. Saya kembali di sini. Kenapa nggak bisa trial ya? Kalau ini harus bayar nih. Bayarnya cuma 195.000 sih, tapi ya lumayan nih. Kalau first user bayarnya cuma 99.000, tapi lumayan. Kita coba yang trial aja deh. Yang trial. Tapi kok ini nggak ada anunya ya. Trialnya mana? Trial. Jelas-jelas sini ada trial ya tadi ya. Coba kita ulangi lagi sini. Ini malah balik lagi ke sini ya. Coba saya googling ya. Sorry. Apply trial DekiLab. Oh, ini pakai ini nih, pakai Deki trial. Oke. Nah, jadi oke, kita balik lagi ke yang tadi. Kita balik ke akademi. Nah, jadi untuk mengaktifasi, perhatikan ya teman-teman ya. Jadi untuk mengaktifasi akun trial, coba ya, ini teman-teman ke sini. Atau ke sini, kemudian change my profile. Kemudian, ya, saya ulangi ya, jadi untuk mengakses trial, teman-teman masuk ke sini, kemudian my profile, kemudian upgrade ke premium. Upgrade ke premium. Oke, kita coba yang ini ya. 6 bulan basic coba. Atau mungkin ini dulu deh, 6 bulan secure checkout ini. Nah, teman-teman gunakan kode voucher ini. Deki trial. Kita coba bisa nggak ya? Oh, cannot be used. Buka menu redeem voucher. Oh, sorry. Sorry ya teman-teman ya. Ini nih redeem voucher ini. Nah, masuk ke redeem voucher. Kemudian kita masukkan tadi ya Deki trial. Semoga bisa.
Oke, kode vouchermu berhasil diaktifasi. Nah, kalau kita balik ke modul tadi, ini trialnya berlaku 1 bulan ya. Nah, ketika kita mulai, nah ini udah bisa nih kayaknya. Nah, ini udah bisa nih. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silahkan ini nanti dipakai caranya. 1 bulan lumayan. Silakan nanti bisa diakses di sini. Nah, sementara teman-teman belajar dari sini dulu aja. Ya, teman-teman belajar dari sini. Jadi untuk fundamental R, saya pikir itu cukup. Ya, saya pikir itu cukup minggu ini teman-teman belajar merasakan bagaimana melakukan pemrograman di dalam bahasa pemrograman R. Nah, jadi minggu ini nanti silahkan teman-teman pelajari dulu melalui platform Dekilab. Karena untuk yang materi dasar ini, insya Allah ini masih cukup mudah untuk dipelajari. Masih mudah untuk dipelajari secara mandiri. Nanti di course yang kedua, itu nanti teman-teman akan belajar mengenai vektor, list, data frame, kemudian teman-teman juga akan belajar mengenai chart dan grafik. Nah, jadi di materi ini juga sudah ada data frame itu apa ya, kemudian array itu apa, itu kan, kemudian vektor tadi sudah, kemudian faktor juga nanti bisa teman-teman pelajari. Oke, saya lihat dulu. Tadi sudah selesai belum ya download R-nya? Oke, sudah selesai. Oke, untuk platform Dekilab-nya ada pertanyaan nggak? Kalau nggak saya lanjutkan untuk materi apa namanya R Studio-nya, karena tadi belum ya R Studio-nya. Silakan teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Bisa dipahami ya cara menggunakan Dekilab tadi dan sampai teman-teman dapat sertifikatnya? Halo, cek. Bisa, Pak. Yang lain gimana? Bisa dipahami? Dari tadi Cindy yang jawab nih. Oke, nah, oke ya. Tadi kita sampai sini ya. Jadi di Dekilab tadi kita sudah sampai vektor. Sekarang kita akan lanjutkan dulu materinya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya. Nanti teman-teman setelah ini untuk perkuliahan yang besok, nanti teman-teman bisa belajar mempraktekkan bahasa pemrograman R melalui Dekilab dan sekaligus dapat sertifikat. Nah, jadi nanti tugasnya minggu besok ya teman-teman nyoba di Dekilab. Nah, kemudian nyoba sampai teman-teman dapat sertifikat. Mencoba sampai teman-teman dapat sertifikat. Nah, kalau teman-teman sudah dapat sertifikat, nanti sertifikatnya diupload di sini. Jadi nanti yang diupload di sini itu sertifikatnya sebagai bukti bahwa teman-teman sudah berhasil menyelesaikan semua materi yang ada di Dekilab. Nah, karena sertifikatnya nanti akan ada 2, maka dijadiin satu dalam satu file PDF misalnya, atau mungkin boleh di zip silakan. Kemudian diunggah di sini. Nah, jadi nanti yang dapat nilai dari tugas ini adalah yang bisa menyelesaikan sampai dapat sertifikat. Jadi kalau nggak dapat sertifikat berarti nilainya kosong. Itu ya, bisa dipahami ya. Karena ini sertifikatnya nanti juga berguna nih buat teman-teman untuk nambah-nambah portofolio. Nah, jadi silakan nanti teman-teman nyoba pakai akun trialnya Dekilab, nanti bisa dapat sertifikat. Nah, nanti teman-teman bisa mengunggah sertifikatnya di sini. Oke, sekarang kita lanjut materi berikutnya ya. Nah, Dekilab tadi adalah platform online untuk latihan pemrograman dengan menggunakan bahasa R. Nah, bagaimana ketika kita ingin melakukan pemrograman bahasa R di komputer lokal kita, maka di sini kita menggunakan software yang namanya R tadi, yang sudah tadi kita download. Nah, sekarang coba kita install. Installnya cuma sekedar next saja sih kalau di Windows ya. Kalau di Linux mungkin butuh konfigurasi yang lebih detail. Kita klik ya saja. Kelihatan ya? Kita klik OK. Next terus next sampai dia bisa terinstall dengan sempurna. Oke, mungkin nunggu beberapa saat.
Oke, kita tunggu ini. Dan kita cari di sini ya. Hari ini. Nah, kita pilih. Ya, ini tergantung komputernya teman-teman ya. Kalau yang 64 bit ya klik yang 64 bit. Nah, ini adalah R console ya. R console ini adalah tempat untuk ngoding R tadi. Jadi kalau tadi kita melakukan di DigiLab, ini sebenarnya fungsinya sama yang R console ini. Hanya saja dengan menggunakan R console ini kita bisa melakukan pemrograman di komputer lokal kita. Nah, oke, jadi misalnya tadi ya teman-teman, nah kalau tadi misalnya nulis Hello World di di DigiLab tadi ya, nah kita juga bisa mempraktekannya di sini. Nah nanti langsung keluar hasilnya 10 tambah 7. Nah bisa seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke materinya. Oke, tadi kita sudah sampai vektor ya. Nah, selanjutnya, jadi kalau di DigiLab tadi cuman sampai vektor ya, course 1, tapi nanti untuk course 2 nanti akan sampai lebih jauh. Nah, bentuk data yang kedua di dalam R, representasi data yang kedua di dalam R itu yang disebut dengan faktor. Jadi faktor itu merupakan bentuk luas dari vektor. Nah, biasanya faktor lebih sering digunakan untuk menyimpan data nominal atau ordinal. Ya, data nominal atau data ordinal. Jadi misalnya vektor karakter yang berisi male dan female. Jadi pada vektor karakter nilainya adalah male dan female, seperti terlihat apa adanya. Namun pada faktor, tampilan isinya data mungkin male dan female, tapi isi dari faktor adalah pengkodean numerik. Jadi misal untuk female itu nilai sebenarnya adalah 1, sedangkan male itu sebenarnya bernilai 2. Nah, jadi di sini adalah data nominal dan data ordinal. Artinya dia tidak murni karakter. Tidak murni karakter, tapi ada urutan tertentu. Atau mungkin ada pengkodean tertentu. Jadi misalnya male dan female, jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu kan ya cuma 2, laki-laki atau perempuan itu kan, tidak ada nilai yang lain. Itu yang disebut dengan data ordinal ya. Atau data yang sudah terkelompokkan atau mungkin data terurut. Nah, contoh ya misalnya kita kopas saja. Kita menggunakan ini. Kalau misalnya kita kopas di sini seperti ini. Nah, maka akan muncul level seperti ini. Beda halnya ketika kita membuat ini sebagai vektor biasa seperti ini. Beda halnya ketika kita tidak menggunakan faktor, tapi kita menggunakan vektor biasa saja. Maka dia akan menjadi vektor karakter. Jadi bukan vektor numerik ya. Dia akan menjadi vektor biasa saja. Keyboard saya rusak nih. Kalau misalnya kita klik FC yang bawah, jelaskan perbedaannya. Jadi kalau di atas, karena dia faktor, maka dia hanya akan melihat data yang unik saja. Jadi di sini kita punya SD, SMA, SMP, SD, SMA sampai berapa kali ya. Tapi di sini dia hanya muncul yang unik saja, SD, SMP, SMA. Tapi kalau kita menggunakan vektor biasa, maka levelnya tidak akan muncul. Nah, itu yang disebut dengan faktor. Jadi faktor itu dia menyimpan data-data yang sifatnya ordinal. Jadi levelnya langsung ketahuan. Cuma mungkin faktor ini jarang digunakan sih ya. Nah, selanjutnya adalah matriks. Jadi matriks adalah objek di dalam R yang memiliki 2 dimensi, baris dan kolom ya. Nah, ini sama konsepnya dengan matriks yang ada di dalam aljabar linier. Nah, jadi untuk di R, tipe dan nilai matriks itu sama. Jadi jika ketika kita membuat sebuah matriks yang elemennya memiliki minimal 1 elemen bertipe karakter, maka seluruh matriks tersebut akan bertipe karakter. Jadi tidak ada di dalam R
metrik yang nilainya ada nominalnya, ada karakternya, nggak bisa. Jadi nilainya harus sama. Nah, jadi untuk membuat matriks di R ini menggunakan vektor yang dikonversi dimensinya. Ya. Nah, jadi cara membuat matriks di R itu seperti ini. Nah, data. Nah, jadi kita harus punya datanya dulu, X. Ini MT charge MPG ini nilai acak sepertinya. Coba kita cek aja. Oke, ini nilai acak sebenarnya. Nilai acak, jadi hanya sekedar untuk ngetes untuk membuat matriks saja. Jadi bagaimana cara membuat matriks di dalam di dalam R? Nah, kita cukup menggunakan fungsi matriks. Kemudian kita definisikan datanya. Datanya itu adalah X. Ya, datanya adalah X. Kemudian jumlah barisnya berapa? Row-nya 8. Kemudian kolomnya itu 4. Oh, n row, sorry. Bukan row ya, tapi n row. Nah, seperti ini. Ketika kita print matriksnya, akan keluar seperti ini. Ini akan membentuk sebuah matriks. X tadi kalau X ini dia sebuah vektor. Nah, jadi kita membuat matriks dari suatu vektor. Jadi kita harus punya vektornya dulu untuk bisa membuat suatu matriks. Misalnya nih, saya kasih contoh lagi. Kita punya satu vektor. Jadi kalau di dalam matriks itu di dalam vektor itu kan datanya bisa kita masukkan secara langsung ya, seperti ini ya misalnya. 1 2 3 4 ini ya. Nah, ketika di print, maka kita punya vektor yang isinya 1 2 3 4. Tapi kalau di dalam matriks ya sebenarnya bisa sih kita masukkan data secara langsung, misalnya M matriks. Nah, datanya berapa? Misalnya Y tadi ya. Nah, jadi sumber datanya itu adalah vektor. Nah, karena kita cuma punya 4 nilai, maka n row-nya adalah 2 dan kolomnya juga 2. Nah, matriksnya jadinya seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengamati bagaimana kemudian vektor itu ditransformasikan sebagai matriks gitu kan. Jadi di sini dia akan mengisi kolom pertama dulu sampai selesai, kemudian baru akan mengisi kolom kedua. Jadi misalnya ini, kolom pertama akan dipenuhi dulu dengan urutan metrik vektor yang ada di sini. Kita punya vektor dengan urutan 1 2 3 4. Nah, maka ketika itu dibuat matriks, maka dia akan dihabiskan di kolom 1 dulu, 1 2. Baru sisanya akan menempati kolom-kolom selanjutnya. Yang ini juga sama itu kan. Jadi kalau dilihat urutannya ini 21 21 22,8, 21,4 dan seterusnya ya sampai 24,4. Nah, ini baris ini 8 pertama ini karena jumlah kolomnya 4 ya, jumlah row-nya 8, berarti 8 elemen pertama di dalam vektor ini dia akan masuk di kolom 1. Nah, baru sisanya 8 kedua dia akan masuk di kolom 2 dan seterusnya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat suatu matriks dengan nilai yang sudah teman-teman arrange, maka bentuk vektornya harus teman-teman perhatikan dulu. Nah, itu mengenai matriks. Nah, jadi matriks ini adalah bentuk perluasan dari vektor. Nah, jadi vektor, matriks itu adalah bagaimana cara kita merepresentasikan data di dalam bahasa pemrograman R. Jadi ini adalah hal yang paling mendasar. Karena kemudian ketika kita nanti menggunakan nilai-nilai statistik dan lain sebagainya, maka matriks dan vektor ini yang kemudian akan kita gunakan sebagai tempat atau sebagai variabel untuk melakukan penyimpanan data. Nah, datanya disimpan di mana? Di vektor atau di matriks. Nah, kemudian yang selanjutnya ada array ya. Jadi array ini merupakan objek seperti matriks, tapi dimensinya lebih banyak. Jadi kalau matriks itu kan dimensinya 2, kalau vektor dimensinya 1, kalau matriks dimensinya 2, kalau array dia bisa memiliki lebih dari 2 dimensi. Nah, cuman kita skip aja karena array ini kemungkinan tidak akan kita gunakan nanti karena untuk machine learning data analytics itu untuk yang kuliah ilmu data industrial ini kita nanti hanya akan menggunakan yang paling banter itu yang matriks. Jadi kita tidak akan menggunakan array.
Nah, cuman ini sekedar pengetahuan teman-teman saja. Jadi kita bisa membuat matriks atau matriks lebih dari 2 dimensi dengan menggunakan array di dalam R. Contohnya seperti ini. Nah, jadi ini dimensi pertamanya, ini dimensi keduanya. Gitu ya. Jadi bisa berapa dimensi ya? Bisa tak hingga gitu kan. Jadi array itu seperti kita menyimpan matriks gitu kan. Jadi kita memiliki sekumpulan matriks yang kemudian disimpan di dalam array. Nah, kemudian di dalam Python, di dalam R, bentuk penyimpanan data yang lain itu adalah data frame. Nah, data frame ini sebenarnya adalah pengembangan lebih lanjut dari matriks. Nah, ini bisa dianalogikan sebagai Excel gitu kan. Jadi data frame itu layaknya sebuah tabel di Microsoft Excel, terdiri dari baris dan kolom yang ada namanya. Nah, bedanya apa dengan matriks? Kalau matriks itu hanya menyimpan tipe data yang sama dan tidak ada nama kolomnya. Tapi kalau data frame itu masing-masing kolom boleh memiliki tipe data yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini tipe datanya bisa beda-beda antara MPG, CYL, DSP, HP, draft dan lain sebagainya. Ini tipe datanya bisa beda-beda. Tapi kalau di dalam matrix itu kan kita tidak boleh membuat matrix dengan kolom yang tipe datanya beda. Tipe datanya harus sama. Tapi kalau di dalam data frame ini datanya boleh beda. Nah, data frame inilah yang mungkin nanti akan sering digunakan. Nah, silakan nanti teman-teman bisa baca lebih detail ya mengenai data frame ini di sini. Nah, sekarang saya tunjukkan saja bagaimana cara membuat data frame di dalam R. Nah, jadi data frame itu sama seperti matriks. Buatnya adalah dari vektor. Hanya bedanya, kalau matriks itu kita hanya membutuhkan satu vektor. Tapi kalau data frame, seandainya kita ingin membuat lebih dari 2 kolom, maka kita membutuhkan 2 vektor. Kalau kita ingin membuat data frame yang isinya 3 kolom, berarti kita membutuhkan 3 vektor. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya vektor X1 dan V1. Kita akan membuat itu ke dalam sebuah data frame. Nah, maka X1 ini itu nanti dia jadi kolom yang pertama atau kolom X1. V1 ini nanti dia juga bisa menjadi kolom yang kedua. Nah, kita praktekkan ya. Kita kompas aja satu persatu. Ini. Bentar. Kemudian V1. Bentar. Nah, kemudian kita membuat data frame yang kita namai dengan data 1. Nah, data 1 ini variabel yang akan menyimpan data frame. Nah, jadi untuk membuat data frame, kita cukup menggunakan data titik frame ini. Data titik frame. Nah, kemudian kita definisikan nama kolomnya. Nama kolomnya apa? Nama kolomnya terserah. Ya, kita mau namai sesuai dengan nama variabel boleh. Mau kita ganti dengan yang lain juga boleh. Misalnya kita ganti dengan kolom 1. Tapi tidak boleh ada spasi ya. Nama kolom tidak boleh ada spasi. Kolom 2. Jadi kolom 1 itu nanti akan diisi oleh nilai-nilai yang ada di dalam vektor X1. Dan kolom 2 itu nanti yang akan diisi dengan nilai-nilai yang ada di dalam vektor V1. Nah, kalau kita lihat data 1, maka akan muncul seperti ini. Kolom 1, kolom 2, dan kolom 1 nilainya ini, kolom 2 nilainya ini. Pak, bagaimana kalau misalnya nilainya nggak sama? Gitu kan? Jumlah nilainya nggak sama. Ya nggak apa-apa, coba kita coba ya. X2 misalnya dia vektor yang terdiri dari, dia punya 2 elemen saja misalnya. Oke. V2 dia punya 3 elemen taruhlah. 1,2 atau ABC ya. A, B, C. Oke. Data 2 kita buat data frame-nya. Data frame kolom 1 sama dengan X2. Kemudian kolom 2 sama dengan X2. Kita lihat. Nah, bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi, ketika kita ingin membuat satu data frame, maka pastikan vektor-vektor yang akan digunakan untuk mengisi kolom-kolom yang ada di dalam data frame itu, dia memiliki panjang yang sama. Ya, syaratnya itu. Jadi vektor-vektor yang kemudian akan digunakan di dalam data frame
itu dia memiliki panjang yang sama. Jadi kalau tidak sama nanti tidak akan bisa dibentuk data frame-nya. Nah, itu mengenai data frame ya. Jadi kita sudah dapat 3 bentuk dasar penyimpanan data di dalam apa namanya di dalam R ya, 4 ya. Ada vektor, matrix, array, dan data frame. 5 ya sama faktor ya. Cuman faktor dan matrix itu nanti tidak akan faktor dan array itu nanti tidak akan banyak kita gunakan. Yang akan banyak kita gunakan adalah vektor, matrix, dan data frame. Nah, kemudian di dalam bahasa R itu juga ada list. Ada list. Jadi list ini pada dasarnya mirip vektor, tapi tipe elemennya bisa berbeda. Nah, jadi kalau apa namanya vektor tadi itu kan elemennya harus sama. Kalau satu numerik ya numerik semuanya. Tapi kalau list itu boleh macam-macam seperti ini. Nah, ini nanti juga tidak akan banyak kita gunakan karena mungkin apa namanya ini tidak terlalu berguna ya tipe data list ini untuk ilmu data industrial. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada function dan package di dalam R. Nanti mungkin akan kita bahas next time mengenai function dan package ini secara khusus. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam bahasa R itu karena dia dikembangkan memang untuk tujuan penelitian atau research ya. Jadi banyak sekali function-function yang kemudian sudah bisa digunakan. Nah, jadi function-function untuk statistik khususnya, nah itu sudah banyak sekali. Bagaimana kita menggunakan function di dalam R ya? Kita cukup memanggil nama functionnya saja. Nah, bagaimana kita tahu daftar fungsi yang ada di dalam R ya? Berarti kita harus baca manual book R-nya, daftar fungsi-fungsi yang ada di R, atau mungkin teman-teman bisa cari di internet. Banyak sekali function-function yang sudah bisa langsung digunakan di R, beserta dengan parameter-parameternya. Jadi biasanya kalau teman-teman ingin menggunakan function, itu kan harus ada parameter yang dimasukkan. Nah, itu tiap function beda-beda. Nah, caranya kita tahu bagaimana ya? Kita harus baca manual dari penggunaan function-nya itu. Jadi nanti teman-teman bisa cari manual book-nya R. Nah, tapi mungkin untuk sementara supaya tidak terlalu membingungkan belajarnya, nanti teman-teman ikuti saja yang ada di DigiLab itu sudah cukup lah untuk basic. Gitu. Oke, nah misalnya nih salah satu contoh penggunaan function ini ya. Nah, sebenarnya pun tadi kita sudah menggunakan function nih. Data frame ini sebenarnya juga function. C itu sebenarnya juga function. Function untuk membuat vektor. Data frame ini adalah function untuk membuat data. Jadi kalau ada data titik frame ini, artinya frame ini adalah sebuah function yang ada di dalam package data. Ya, function dan package. Jadi data ini adalah suatu package yang di dalamnya itu ada fungsi namanya function. Nah, ini contoh yang lain. Jadi kita menggunakan function sec. Sec ini apa nih? Menghitung rata-rata vektor. Menghitung rata-rata. Nah, seperti ini. Oh, sorry. Nah, ini membuat vektor ya, membuat vektor sekuensial. Nah, kita mau menghitung rata-rata X, nah kita gunakan aja. Min, atau mungkin standar deviation-nya seperti ini. Nah, seperti ini juga langsung. Jadi, SD ini adalah sebuah fungsi untuk standar deviasi. Nah, X ini adalah parameternya. Nah, function-function, sekali lagi ya, function-function itu parameternya bisa macam-macam. Parameternya bisa macam-macam. Antara satu function dengan function yang lain pasti berbeda. Nah, caranya tahu bagaimana ya? Tadi kita harus membuka manualnya. Atau kita bisa mengetikkan apa namanya seperti ini ya, help min seperti ini. Jadi nanti akan tahu kalau fungsi ini tuh digunakan buat apa sih? Cara menggunakannya bagaimana misalnya. Nanti akan buka browser, kita akan diarahkan ke dokumentasinya R, ya, R documentation ini. Nah, kemudian kita akan diberikan penjelasan. Jadi ini adalah penjelasan cara bagaimana menggunakan function min ini, beserta dengan contohnya, contoh penggunaannya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka R documentation, gitu ya, itu banyak sekali nanti yang kemudian, nah ini di R documentation ini. Nah, ini tinggal klik aja cara apa namanya, klik aja functionnya. Nah, kemudian nanti teman-teman akan, nah ini function dan cara menggunakannya seperti apa. Ini ada package dan ada function. Misalnya kita ke function sini.
Nah, ini langsung ketemu nih. Ini fungsinya ini apa, kemudian cara menggunakannya bagaimana, dan seterusnya. Ini sudah ada di dokumentasinya R. Tugas teman-teman untuk mempelajari itu. Oke, kita balik ke sini. Nah, kemudian kalau teman-teman di dalam bahasa pemrograman itu belajar struktur kendali ya, dan pengulangan, if, or, dan lain sebagainya, di dalam R pun sama. Di dalam R pun sama. Di sini ada if then-nya. Nah, cara penulisannya mungkin sama persis ya dengan C++ ya. C++ kan juga pakai kurung-kur awal ya. Jadi if-nya, kemudian for, while, di R itu sama dengan cara kita menggunakan if, or, if for, while di di bahasa pemrograman C++. Nah, nanti teman-teman bisa coba di sini. Nah, ini adalah IDE konsol ya. Kalau misalnya kita ingin tools pemrograman yang lebih bagus, teman-teman bisa mendownload RStudio. Nah, ini lebih bagus lagi nih RStudio ini. Nah, teman-teman bisa download RStudio. Ini saya sudah download, tapi belum saya install sih. Mungkin besok saya tunjukkan ketika teman-teman sudah selesai dengan praktikum yang di DekiLab saja. Nah, itu sekilas mengenai bahasa pemrograman R. Semoga ini nanti bisa dimengerti penjelasan saya pagi hari ini. Silakan nanti kalau masih belum mengerti bisa disimak lagi, nanti videonya saya upload rekaman kuliah hari ini. Dan kalau masih ada yang belum mengerti, nanti teman-teman bisa tanyakan di grup WhatsApp seperti biasa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sekali lagi, untuk minggu ini dan untuk pertemuan besok pagi, tugas teman-teman adalah mempraktekkan R di platform DekiLab. Nah, mempraktekkan R di platform DekiLab. Silahkan teman-teman register, kemudian teman-teman klaim trial selama 30 hari. Itu nanti teman-teman bisa mengakses seluruh kelas premium, 2 kelas premium ya. Jadi teman-teman dapat ya, klaim 30 free trial mendapatkan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa belajar gratis selama 30 hari di DekiLab untuk 2 kelas premium. Nah, ini 1 kelas premium yang ini free ya. Jadi tidak termasuk yang trial, yang free yang ini. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa memilih salah satu dari kelas premium yang ada. Tapi nanti saya tentukan yang mana. Nanti saya coba pilih yang mana yang mungkin paling berguna itu ya, buat kita nanti, buat yang paling sesuai buat perkuliahan ini. Tapi yang pertama ini nanti. Jadi untuk besok tugas teman-teman adalah mencoba ini Introduction to Data Science with R sama R Fundamental for Data Science ini dicoba sampai teman-teman dapat sertifikat. Ya, sampai teman-teman dapat sertifikat. Nah, nanti sertifikatnya silahkan teman-teman unggah di e-learning sebagai bukti bahwa teman-teman sudah melakukan praktikum bahasa pemrograman R menggunakan platform DekiLab. Jadi nanti tugas prakteknya adalah teman-teman mengupload sertifikatnya. Karena dengan sertifikat yang sudah diupload ya berarti teman-teman sudah berhasil menyelesaikan praktikum yang ada di DekiLab. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan dari teman-teman. Bisa dipahami ya bagaimana login ke DekiLab, register ke DekiLab, kemudian akses trial versionnya. Silakan nanti kalau ada yang belum jelas, teman-teman bisa menanyakan melalui grup WhatsApp. Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Halo? Masih bisa mendengar suara saya? Cek. Halo? Bisa, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk kelas hari ini, saya akhiri sampai di sini. Silahkan sekali lagi, teman-teman bisa melakukan praktikum secara online menggunakan platform DekiLab. Bagi yang tidak punya akses terhadap, tidak punya laptop, mungkin bisa menggunakan handphone. Di DekiLab juga bisa diakses menggunakan
smartphone, atau mungkin ya bisa usahalah nyari internet ke warnet atau ke rental kan bisa, karena ini dilakukan secara online. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal apapun di komputer. Gitu untuk hari ini, saya akhiri dulu sampai di sini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.